Aduh, panas sekali hari ini. Aku merasa sangat lelah. Tas ini terasa berat sekali. Dan aku sangat haus. Tapi aku tidak punya air minum. Padahal rumahku masih cukup jauh. Lebih baik aku berhenti dulu di sini untuk istirahat. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan. Lihat itu. Kenapa sih nenek? Apa dia jatuh? Wah, jangan-jangan dia sudah meninggal. Hus, sembarangan ah. Nek, kenapa? Si nenek gak bergerak. Gak ada respon. Bangun, Nek. Nek. Hei, Nak, kalian siapa? Aduh, nenek lemah sekali. Nenek, kenapa berbaring di pinggir jalan? Apa nenek jatuh? Apa nenek pingsan? Tidak, Nak. Nenek hanya kelelahan. Jadi, nenek berhenti untuk istirahat di sini. Tapi karena tubuh nenek lemas, nenek rebahan di tanah. Nenek dari mana? Mau kemana? Nenek tadi dari berkeliling mencari botol-botol bekas. Ini nenek dalam perjalanan pulang, Nak. Tapi nenek sudah tidak kuat lagi berjalan karena badan nenek terasa lemas. Rumah nenek masih jauh ya? Ya, kira-kira 1 kilo lagi. Itu tuh di kampung belakang gereja, Nak. Tapi rasanya nenek sudah kecapean. Nenek ada air minum? Tidak ada, Nak. Oh, kalau begitu air minum Toto aja. Bentar, Nek. Ini, Nek. Silakan nenek minum dulu. Nenek harus minum ya. Aduh, terima kasih ya, Nak. Kamu baik sekali. Nenek memang sangat haus, tapi nenek tidak punya air minum. Nenek kelihatan pucat dan lemas. Nenek sudah makan? Nenek belum makan sejak pagi. Nenek nggak punya makanan, Nak. Juga tidak punya uang untuk membeli makanan. Nanti setelah menjual botol-botol bekas ini ke pengepul barang bekas, baru nenek bisa dapat uang untuk beli makanan. Wah, kalau begitu, ini saya ada bawa roti untuk nenek saja ya. Ayo, Nek, makan dulu, Nek. Tidak usah, Nak. Ini kan roti buat bekal kamu. Tidak apa-apa, Nek. Ayo, nenek harus makan. Ya, Nek, makan. Supaya nenek jadi kuat lagi, lalu minum lagi. Nenek ya. Baik, Nak. Terima kasih banyak ya.
Kalian sungguh anak-anak yang baik hati. Coba sekarang nenek sudah mulai lebih segar kan? Hah? Iya, Nak. Coba nenek bangun. Apaan tuh? Aduh. Nenek sudah segar kembali. Nah, kalau begitu, mari sekarang kami antar nenek pulang. Biar barang-barang ini kami bantu pawakan. Ayo, Nek, yuk. Sudah, Nak. Jangan. Biar nenek bawa sendiri saja. Nanti kalian capek. Sudah, tidak apa-apa, Nek. Ayo, Nek. Tidak usah sungkan. Ayo, Vi, cepetan yuk. Kita juga udah mau mulai kebaktian nih. Ya, ayo dong. Ayo, Nek. Cepetan. Ayo, mari. Aduh, mana nih si Dodo dan Vivi? Kok belum nongol ya? Padahal ini sudah mau mulai kebaktiannya. Wah, jangan-jangan mereka lupa. Padahal tadi sudah ibu ingatkan loh lewat WA. Halo, Bu Esther, selamat sore. Dodo, kok bikin kaget saja sih? Dodo dan Vivi kok tumben sekali datangnya mepet. Kenapa kalian datangnya mepet sekali? Padahal tadi ibu sudah WA loh mengingatkan kalian. Iya, Bu. Minta maaf. Tadi dalam perjalanan kami tiba-tiba bertemu seorang nenek yang terbaring di pinggir jalan. Nenek itu ternyata capek dan kelelahan. Aduh, kasihan sekali nenek itu. Terus bagaimana kondisinya sekarang? Tadi si nenek lemas karena dari pagi belum makan. Juga kehausan karena cuaca panas dan tidak punya minum. Jadi tadi kami berikan minuman dan roti kami untuk si nenek. Lalu kami mengantar nenek itu pulang ke rumahnya di kampung di belakang gereja ini, Bu. Dia membawa banyak botol bekas yang akan dijualnya untuk beli makanan. Puji Tuhan, Ibu bangga sekali dengan kalian yang mau menolong sesama yang butuh pertolongan. Nah, teman-teman Kreasi Aktif di rumah yang diberkati Tuhan, baik sekali ya pengalaman teman kita, Dodo dan Vivi. Memang benar, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus seharusnya meneladan karakter Tuhan Yesus yang penuh kasih, suka menolong sesama yang membutuhkan. Baik, mari sekarang kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian ini. Yuk, Dodo, Vivi, kita ajak teman-teman memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Sebab Tuhan baik, anugerah
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, mantap Bu. Saya jadi bersemangat sekali. Ya nggak sih? Betul. Iya, Ibu senang sekali kalian memuji Tuhan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Teman-teman di rumah juga bersemangat dan bersukacita kan saat ini? Ya, kita patut bersukacita senantiasa karena seperti kata-kata dalam nyanyian tadi, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, Gracia Kids, kita akan memulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh teman kita, James Kui. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Engkau sangat baik kepada kami. Bapa memberkati kami, mengucapkan segala yang kami perlukan. Terima kasih atas kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan orang-orang di sekeliling kami yang mengasihi kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Putuskanlah kami dan segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak beribadah pada saat ini. Kami mohon Bapa memberkati kami agar dapat mempersembahkan ibadah yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Gracia Kids di rumah, juga Dodo dan Vivi. Mari sekarang kita memuji nama Tuhan lagi, sekaligus menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Oke? Siap Bu. Ini lagu baru dalam bahasa Inggris, tetapi mudah untuk kita pelajari. I wanna be like Jesus. Artinya, ku ingin seperti Yesus. Biarlah nyanyian ini menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Baik anak-anak,
Sekarang kalian siapkan mata, telinga, dan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Guru kita yang sudah sangat terkenal. Siapa lagi? Ini dia Pak Rudi Cengti. Baik, terima kasih Bu Esther yang baik hati dan sangat lucu, juga Dodo dan Vivi yang lucu. Dan halo anak-anak di rumah, Gradia Kids yang diberkati Tuhan. Apa kabar kalian semua? Pak Rudi berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja, serta selalu bersuka cita. Ayo, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami rindu hidup kami makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, ajarlah kami dengan firman-Mu, agar kami boleh makin mengenal Tuhan Yesus, dan kami dimampukan untuk mengikuti teladan-Nya. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gradia Kids, Alkisah bertahun-tahun yang silam, ada seorang pemain akrobat kelahiran Prancis yang lahir pada tahun 1824. Jauh, kira-kira 100 tahun yang lalu. Tetapi, ia kemudian lama tinggal di Amerika dan sangat termasyhur setelah sering mengadakan pertunjukan di Niagara Falls atau air terjun Niagara yang terkenal itu. Ia dikenal dengan nama Charles Blondin dan dijuluki si bocah ajaib karena keberanian dan keahliannya itu. Ia melakukan akrobat meniti seutas tali setebal 2 inci. Tahu 2 inci sebesar berapa? Seperti ini. Wah, Pak Rudi, lah segini ya saya bisa Pak kalau lewat di atasnya. Loh, sebentar. Dia meniti tali setebal ini itu sepanjang lebih dari 300 meter. Tahu 300 meter? Itu seperti dari SD Masehi ke GKMI Rayon 1. Wow, panjang ya. Jadi, pakai tali di atas tali segini dengan panjang 300 meter. Loh, kan gampang Pak, tinggal niti jalan 300 meter, apa capeknya? Loh. Itu ketinggian 50 meter. Tahu 50 meter? Hotel Home di Kudus itu lebih tinggi lagi 50 meter itu. Bayangkan, bawahnya itu air terjunnya. Bukan ya Pak Rudi ya, air terjunnya sebelahnya, bawahnya itu air. Jadi dia di atas air ketinggian 50 meter, sepanjang 300 meter, dan hanya meniti tali setebal 2 inci tadi. Angel ya. Wah, ini atraksi yang sangat mendebarkan dan disaksikan oleh banyak orang. Ia telah berulang kali melakukan hal seperti ini. Konon, pada suatu hari, setelah meniti tali seorang diri, Blondin kemudian menantang para penonton. Ia bertanya begini, "Woi penonton, apakah kalian percaya jika saya menggendong seseorang meniti tali ini untuk ke seberang, maka kami akan selamat? Percaya atau tidak?" Orang-orang kompak menjawab, "Kami percaya Blondin, kami percaya." Baik, kalau begitu. Sekarang, saya mohon satu sukarelawan untuk saya gendong ke seberang. Ada yang mau? Orang-orang tidak ada yang menanggapi. Ketika didekati satu persatu, mereka semua beralasan. Ada yang mau ke dokter lah, ada yang mau ke kamar mandi, ada yang mau ke pasar, dan sebagainya. Alasannya satu, untuk menghindar karena mereka takut. Wah, aneh toh? Anak-anak, mereka percaya, tapi nggak ada yang berani digendong oleh Blondin ke seberang. Tapi tiba-tiba ada seorang yang berseru, "Aku mau Pak, aku mau!" Alangkah terkejutnya para penonton, karena ternyata hanya seorang anak laki-laki yang berani menerima tantangan itu. Blondin dan anak itu berhasil selamat sampai di seberang, dan para penonton takjub dengan keberanian si anak kecil itu. Wow, hebat anak itu, berani.
Dan ketika wartawan mewawancarainya dan bertanya kepada anak kecil ini, "Nak, kamu kok berani sekali? Apa yang membuat kamu sangat berani melakukan akrobat yang sangat berbahaya ini bersama Blondin?" Si anak menjawab, "Aku berani karena aku sangat percaya dengan kemampuannya. Dia adalah ayahku. Dan aku tahu betul kemampuan ayahku." Orang banyak pun berkata, "Oh, pantesan dia sangat pemberani. Ternyata dia adalah anaknya, anak pemain akrobat itu. Ayahnya sangat pemberani, pantaslah anaknya juga pemberani." Nah, Gratia Kids, camkan kalimat itu. Pantaslah si anak sangat pemberani, dia punya ayah yang sangat pemberani. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, apakah orang-orang yang melihat kita, melihat sikap dan perbuatan kita akan berkata, "Oh, pantas saja dia begitu baik karena dia sungguh-sungguh anak Tuhan." Orang akan menyebut kita pantas disebut anak-anak Tuhan kalau sikap, tutur kata, perbuatan kita, atau karakter kita mirip dengan Tuhan kita. Nah, hari ini kita akan bercermin dari firman Tuhan mengenai satu sifat atau karakter Tuhan Yesus yang tercermin dari perbuatannya saat tinggal dan melayani di bumi. Alkisah, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus berada di kota Kapernaum, datanglah seorang perwira, yaitu pemimpin pasukan Romawi yang bertugas di wilayah itu menjumpai Tuhan Yesus. Kita dapat membaca kisahnya dalam Injil Matius 8 ayat 5-13. Perwira itu dengan sopan dan rendah hati memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk salah seorang hambanya atau pembantunya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Nah, apakah Tuhan Yesus mau menolongnya? Orang itu adalah pemimpin pasukan penjajah bangsa Yahudi. Dia orang asing. Dia secara politik dia adalah musuh bagi orang Yahudi. Tapi ternyata Tuhan Yesus langsung bersedia. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tuhan Yesus suka menolong sesama manusia yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang bulu. Tidak peduli dari bangsa mana, apa pekerjaannya, apa agamanya. Kalau dia membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus selalu mau menolong. Wah, tapi ada yang sangat mengherankan. Perwira itu malah berkata kepada Tuhan seperti ini. Dia berkata dengan penuh rendah hati, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan, maka ia mengerjakannya." Wah, mendengar itu, Tuhan Yesus sangat kagum dengan iman perwira itu. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira itu. Sesudah peristiwa itu, Tuhan Yesus pergi ke rumah Petrus, dan kita dapat membaca kisahnya di ayat selanjutnya, yaitu ayat 14 dan 15. Ternyata, ibu mertua Petrus dan sakit demam. Tuhan Yesus memegang tangannya dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus suka menolong. Menjelang malam, ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus karena sakit dan kerasukan setan. Kita bisa membaca di ayat selanjutnya, yaitu ayat 16-17. Tuhan Yesus yang telah sepanjang hari melayani, tetap mau menolong dan menyembuhkan orang-orang itu. Tuhan Yesus selalu suka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah salah satu sifat atau karakter utama Tuhan Yesus, yaitu suka menolong,
sesama manusia yang membutuhkan. Nah, anak-anak, kita kembali ke sejenak ke kisah Pak Charles Blondin dan anaknya tadi. Orang-orang menganggap pantas si anak pemberani karena ayahnya pemberani. Nah, Tuhan kita penuh kasih, suka menolong sesama yang membutuhkan. Bagaimana dengan kalian? Anak yang dikasih Tuhan? Apakah suka menolong orang lain seperti Tuhan Yesus atau tidak suka menolong? Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita di rumah. Kalau papa atau mama kalian, atau oma atau opa kalian meminta pertolongan kalian mau segera menolong seperti Tuhan Yesus tadi? Atau hanya iya, tapi dengan berat hati, ogah-ogahan, ngedumel, dan berlama-lama? Misalnya, mama minta tolong kalian membantu mencuci piring setelah makan karena mama sangat lelah. Kalian suka menolong mama atau ogah-ogahan karena lebih sibuk main game di HP? Atau kalau papa minta tolong kalian membantu papa menyapu atau mengepel rumah, kalian senang menolong papa atau ngedumel karena asik nonton YouTube atau TikTok di HP? Wah, belum lagi dengan orang-orang lain sesama kita. Mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin ada teman yang sedang sedih atau kekurangan, mungkin ada orang yang kelaparan dan kalian punya banyak makanan. Maukah menolong dengan membagi berkat untuk mereka? Ayo, kita terus belajar untuk mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, untuk mengingat pesan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama menghafal satu ayat firman Tuhan, yaitu Ibrani 13 ayat 16. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mudah bukan? Ayo kita ulang lagi dengan perlahan. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, bagus. Sekali lagi, lebih cepat ya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baik, sekarang terakhir, kalian sendiri mengucapkannya. Kalau sampai belibet ya. 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan, bagus, berarti yakin. Kalian hebat. Hafalkan, simpan di hati, dan lakukan. Tuhan memberkati kalian semua. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sangat indah, memberikan pengajaran yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Dodo dan Vivi, Ibu juga gembira sekali mendengar kesaksian kalian yang telah mengikuti teladan Tuhan Yesus seperti firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini, yaitu suka menolong sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Terus pertahankan sifat yang baik itu ya, oke? Siap, Bu. Semoga Tuhan menolong kami untuk setia mengikuti teladannya. Amin. Oh iya, untuk membuat kita terus ingat firman Tuhan hari ini, kita juga mau belajar satu nyanyian baru. Judulnya, Ku Suka Menolong. Lagunya mudah kok, kita belajar bersama ya anak-anak. Oke.
Baik, Gracia Kids yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kita, khususnya atas berkat firman Tuhan hari ini. Kalian siapkan persembahan kalian ya, juga celengan tempat menyimpan persembahan kalian. Perhatikan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Vivi. Silakan, Vivi. Teman-teman, firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 berbunyi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya, baik anak-anak. Sekarang kalian bisa memasukkan persembahan kalian ke dalam celengan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Sesudah kita menyanyikan lagu ini, Pak Rudi akan memimpin doa untuk persembahan sekaligus menutup kebaktian kita hari ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita dan menutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami yang maha kasih, kami berterima kasih Engkau telah memberkati kebaktian kami pada hari ini. Bapa telah memberkati kami dengan sukacita yang besar, juga memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersimpan di hati kami, selalu kami ingat, dan mampukan kami untuk tekun melakukannya. Kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Bapa menguduskan dan menerimanya untuk dipakai dalam pekerjaan pelayanan demi kemuliaan-Mu. Jika ada di antara teman-teman kami yang sedang sakit, kami mohon Bapa menyembuhkan mereka. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak-Mu dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gracia
Kids, terima kasih untuk kalian yang sudah mengirimkan aktivitas kebaktian tanggal 30 Januari yang lalu, yaitu membuat gambar doa 5 jari. Foto-foto hasil kreativitas kalian akan ditampilkan setelah kebaktian ini. Baik Gracia Kids, sampai jumpa di kebaktian yang akan datang ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Yuk kita serukan yel-yel kita. Gracia Kids bertumbuh dalam Kristus.